Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani, JGP Angkatan 10 Kabupaten Tabalong dari SD Negeri Lumbang, Kecamatan Muara Uya. Kali ini adalah kegiatan menyelesaikan tugas aksi nyata, menyampaikan pemahaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik, sekolah pasti pernah coba cara mengaktifkan apakah itu apakah ada manfaatnya. Lalu mengurus yang kita lakukan kemarin itu benar atau salah? Terus kenapa kita mengurus? Sekarang Mila sudah sadar atau belum? Apakah masih akan mengurus lagi? Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu Guru sedang rapat, apa yang akan Mila lakukan? Baik, semoga Mila mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah Mila lakukan.
Sudah beda. Apa mau membedakannya? Sebelum kita materi BUM, sedikit ulang ini menyampaikan masalah konsep budaya positif. Ini adalah salah satu dari program dari kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Kepala Sekolah SD Negeri Lumbang beserta rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri Lumbang, terima kasih sudah berhadir pada acara atau kegiatan kali ini, yaitu yang pertama ini adalah menyampaikan masalah budaya positif kepada rekan sejawat. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Di sini karena kita kurikulum Merdeka lalu diarahkan kepada masalah budaya positif. Artinya bagaimana cara kita membuat sekolahan itu jadi kondusif, kelas jadi kondusif, tanpa memberikan hukuman kepada yang melanggar aturan sekolah atau aturan kelas. Kalau di kurikulum Merdeka yang ada itu adalah keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini aturan sekolah ataupun aturan tata tertib kelas atau sekolah itu lebih mengarah kepada keyakinan kelas yang dibentuk oleh guru bersama dengan siswanya. Kemudian untuk keyakinan sekolah itu dibentuk oleh guru, murid dan perwakilan dari orang tua siswa. Sehingga sesuatu yang dijadikan kesepakatan sekolah atau kelas itu mereka akan sadar ketika mereka melanggarnya apa konsekuensinya, dan mereka murid diharapkan bertanggung jawab. Misal kalau kita dulu ada tata tertib sekolah, misalnya wajib memakai sepatu hitam, misalnya tujuannya apa? Membuat aturan itu agar adanya keseragaman dari semua siswa. Tapi ketika ada siswa misalnya Bapak Ibu, sewaktu-waktu dia ada salah satu siswa yang memakai sepatu tidak warna hitam atau warna putih atau warna merah atau biru. Nah, kemudian kita selaku pihak di sekolah karena tata tertibnya adalah harus hitam, otomatis kita guru-guru kita ini pasti akan langsung memanggil, bahkan mungkin langsung memberikan sanksi atau hukuman. Nah, di dalam budaya positif kurikulum Merdeka itu ada istilah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, disitulah diharapkan anak-anak itu sadar apa yang mereka lakukan dan sadar dengan sendirinya apa konsekuensi jika melanggar kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kita mungkin nyuruh padul sepatu seharian dari boleh sepatu bisa kan? Itu jenisnya hukuman. Tapi kalau kita menyuruh dia misalnya boleh pakai sepatu, tapi kamu harus menulis sebanyak 100 kalimat di buku. Saya berjanji tidak akan memakai sepatu selain warna hitam sampai 100 kali. Itu bukan hukuman, tapi namanya konsekuensi. Nah, itulah. Dan yang lebih bagus lagi diharapkan itu tadi segitiga restitusi. Kita panggil muridnya, kita tanyakan dengan lemah lembut, alasannya dulu, kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam pada hari ini misalnya. Kemudian jawab apa basah. Kamu tahu kan apa konsekuensi jika melanggar aturan di sekolah? Kemudian dia sadar, saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya berjanji. Itu sudah bentuk
orang segitiga restitusi. Nah, jadi di sini konsep inti budaya positif sebenarnya adalah mengarah kepada ya bahasa kita itu disiplin, karena disiplin. Pengertian disiplin itu pokoknya bila ada sesuai aturan dihukum bahasanya kan. Tapi sekarang disiplin positif itu artinya siswa itu tadi dia menyadari dan siap bertanggung jawab. Itu kunci disiplinnya itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu kayak kesabaran, ketekunan dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu nanti ada 5. Ada hukuman, hukum itulah. Ada hukum, kemudian yang membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kan diharapkan. Mungkin selama ini kayak lo pribadi dengan siswa itu mengambil kontrol sebagai teman. Walaupun ada negatifnya. Negatifnya apa? Terkadang siswa itu rasa hormat dengan guru sudah berkurang. Itu kelemahan dari kontrol teman. Kelemahan dari yang hukuman yang pertama itu akan menimbulkan dampak berkepanjangan kepada siswa. Misal dia tidak mengerjakan tugas kemudian disuruh berdiri satu kaki di depan kelas sampai jam istirahat, itu akan mengganggu bahasa kita mental, asupan bahasa kita lah. Nah, itu akan teringat sampai dia dewasa. Kalau membuat rasa bersalah itu bahasa kalau ada bahasanya itu saya akan mengambil tugas tadi kan ibunya ini mau mengeluarkan kata-kata yang supaya siswa itu merasa bersalah. Misal biar kadang kasihan kalau ibu misalnya adalah ada kasihan kalau ibunya melajari ini kadang kasihan kalau mama di rumah mau biar sekolah itu harus belajar ini. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Tapi ini kurang bagus juga. Nah, diharapkan itu adalah sebagai pengertian. Nanti kita harus bekerja. Kemudian keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas sudah tentu tadi guru bersama siswanya. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting adalah segitiga restitusi atau cara memberikan bahasa itu menerapkan disiplin tanpa memberikan hukuman. Nah, ini kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang tidak berpusat pada murid. Semuanya pasti berpihak pada murid. Para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan model belajar Pancasila. Cuma yang jangan salah dipahami itu kawan-kawan, Ki Dua Tara itu kan mengharapkan pembelajaran itu sesuai kebutuhan murid. Bukan berarti misalnya siswanya 20. Ada 20 metode yang kita tidak ada. Nah, kalau maksudnya kebutuhan siswa si A yang dulu belajar secara audio, mendengarkan. Si B ketujuh betul-betul visual. Si C ketujuh menulis. Si D silakan tujuh apa lagi berbicara lisan. Bukan berarti kita harus sebentar itu dulu ada. Maksudnya ada kayak itu. Artinya kita pilih nanti pembelajaran itu penugasan kepada siswa itu di penugasan itulah yang kita hadirkan masalah yang sesuai kebutuhan siswa tadi. Atau istilah kita apa? Berdiferensiasi. Berdiferensiasi alih yang betul. Nah, yang kedua, nah ini tadi dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab sesuai profil pelajaran Pancasila tadi. Nah ini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa yang tadi bersama. Mulai sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti ada lebih jelasnya. Tetap peran kita sebagai guru yang utama. Teknologi Bapak Ibu, mungkin kira-kira semua soal ulangan itu kira-kira hampir 99% ada jawabannya di Google.
Setuju nggak Bu? Nah, hampir semua jalan. Tapi kita mendidik karakter siswanya itu tidak bisa melalui IT. Harus langsung oleh orang ke orang atau guru ke siswanya. Nah itulah kelebihan kita sebagai guru. Tidak tergantikan dengan canggihnya teknologi. Nah ini masalah miskonsepsi atau salah paham tentang arti kontrol. Pertama, guru menganggap dia mengontrol murid. Kemudian ada ilusi atau pendapat bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dari William Glasser. Nah ini kebetulan responnya realita kebutuhan sama. Kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu perbedaan-perbedaan responnya. Kita sambil, nah ini disiplin positif. Disiplin kemampuan memerintahkan diri sendiri. Itulah misalnya ya. Ini menata diri sendiri. Ini yang diharapkan kepada tanam karakter kepada siswa kita. Walaupun mungkin secara teori mungkin mudah kita berbicara masalah ini. Di lapangan mungkin sangat sulit karena karakter siswa itu memang berbeda-beda. Ada yang masih hanya dibanding sudah masih. Ada yang kada masih dibanding lebih di saksi hanya masih. Hanya lain-lain siswanya. Sama juga kita orang tua. Kita orang tua ini misalnya bahasa Islam berhutang-hutang kawan. Di sini dia dari paham ada mulai. Nah ada yang kayak itu, tapi ada stasiun dia. Ya aku tahu awalnya itu ada, tapi beda-beda. Ada juga berdebat kita ingin nyata mau dipisahkan itu merasa. Nah itu yang sulit kita hadapi di lapangan sebenarnya. Menerapkan ini memang ada tantangannya berbeda perbedaan karakter tadi. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang kedua untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah ini. Dulu secara pribadi contoh misalnya bisa ada rumah dengan ulangan di dalam kelas. Siapa siswa yang nilainya paling tinggi, ulun bagi duit 5.000 misalnya deh. Nah, dia menurut ulun kan dia pasti akan senang dan lebih bersemangat. Karena apa? Karena kita memberikan apresiasi atas usahanya dalam belajar dan menghasilkan nilai yang bagus. Tapi di sudut pandang mereka yang menganggap itu hukuman adalah anak itu nanti akan ketagihan mendapatkan, mengharapkan duit tadi, penghargaan tadi. Setiap kali ada ujian atau apa dia pasti ingin mengharapkan itu. Ketika dia dapat nilai tertinggi dan kita misalnya ada makasih, mungkin dia akan merasa kecewa. Nah itu yang mungkin dianggap sebagai hukuman. Kemudian sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah ini nilai-nilai kebajikan banyak pula nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak. Sifat-sifat yang positif tadi kita Pak, empati, merasa apa, suka menolong orang, sabar, tekun, giat belajar, itu nilai-nilai kebajikan, jujur dan sebagainya. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dengan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Lanjut lagi Bu. Nah ini mungkin kita harus rencana tahun depan kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ini kita harus selalu ingat ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Yang pertama beriman sudah pasti berhubungan harus kita berkolaborasi dengan guru agama kita. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa mewujudkan siswa kita itu
beriman bertakwa kepada Tuhan yang masih berakhlak mulia. Mungkin seperti ini sudah diterapkan sudah lama. Anak-anak dibiasakan saling mengucapkan salam ketika bertemu. Untuk kegiatannya ada Jumat Takwa, ada sholat duha, ada zuhur berjamaah dan sebagainya, dan ada rusat, beda yasin dan sebagainya. Itu salah satu bentuk yang sudah diterapkan di sini dan sangat bagus untuk ditingkatkan lagi. Mandiri, benar kritis. Nah, mandiri ini tadi dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan, dan ada inisiatif untuk membuat hal-hal yang tidak membuat dia menganggur di dalam kelas. Benar kritis ini sudah biasa kita, kemudian sudah biasa mengolah soal adalah high order thinking. Nah, itu sebenarnya sudah masuk soal-soal yang mulai berpikir. Karena langsung maju pikir dulu, jangan jawab. Kemudian ada bentuk kebinekaan global. Ini berarti menghargai keberagaman suku, agama, ras, apapun harus mereka menghargai. Kemudian bentuk royong, ini sudah kebiasaan kita orang Banjar. Ini sudah jadi kebiasaan kita bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Kreatif ini biasanya pula anak-anak itu diberikan tugas itu berbentuk project. Istilahnya itu project basic learning. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu ada dua metode, yaitu yang pertama adalah problem basic learning dengan project basic learning. Ini memberikan suatu masalah kepada siswa untuk dipecahkan masalah terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah proyek lah, yang praktek apa IPA maulah benda bekas yang bisa bergerak dengan karet dan sebagainya lah. Nah itulah pokoknya sejenis itu proyek atau yang berhubungan dengan profil belajar Pancasila. Yang menjorohnya bekamu taro itu termasuk dalam proyek. Jorohnya begitu jiwa proyek, prosesnya yang dinilai. Jadi profil belajar Pancasila itu ada apa sendiri. Jadi kalau ini yang nilai-nilai kebajikan tadi alhamdulillah banyak sekali. Peduli, religius, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian banyak sekali. Baik hati. Nah, yang perlu untuk anak-anak ini yang kita tanamkan sebenarnya di sini ada empati adalah ya. Empati atau rasa kepedulian ya. Nah, ini yang jarang ada. Maksudnya hal mudah empati kita tanamkan itu apa dari kebajikannya. Misal ada si A garing siswanya, kemudian kawan-kawan sekelasnya itu tanpa disuruh guru inisiatif seorang menghilangi kawan, itunya dia berdiri dengan temannya. Nah ini memang agak jarang ada di kampung kita. Di pasar betul dulu ada kawan diri, kawan dikatakan apa ada menghilangi aja. Ada beduin itu karena dia nanti orang Tuhan orang tahu waduh. Nah kiranya udah menghilangi orang diri itu harus begitu dikiranya. Nah lalunya kan tak menghilangi, aduh ini kasih duit. Kalau dijelaskan bahwa perlu itu berarti hadir demo kawan hanya mau. Nah ini nanti dia takutannya mana yang orang mau ke rumah sakit buahlah kerupuklah apalah di bawah. Nah ini nilai-nilai kebajikan sangat banyak yang perlu kita sebutkan satu persatu. Nah ini kebutuhan kita sebagai dasar kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup sudah pasti kan harus butuh makan minum dan sebagainya. Cinta dan kasih sayang, manusia harus perlu dicintai dan disayangi. Ya, semakin bergairah dalam menjalani kehidupan. Kekuasaan dan penguasaan, kemudian kebebasan. Nah ini yang akan mengarah kepada penanaman karakter di siswa kita. Siswa itu perlu bebas. Maksudnya itu bebas-bebasnya Rasulullah tetap kendali ada pada kita, guru. Ketika siswa itu misalnya saling menawarkan kepada siswa, anak hari ini kita mau belajar di mana? Misalnya kan. Jadi ada anak, Pak, di muka kelas, dalam kelas, di hutan, di pinggir sungai. Nah ya, kok kebanyakan gitu? Karena kamu kan jadi guru itu tetap yang memberikan pilihannya. Nah kita ini aja kalau belajar anak bagaimana kalau hari ini kita belajarnya di hutan atau di pinggir sungai? Ada dua pilihan dari siswa saya.
jadi banyak berkehendak. Artinya bukan harus semuanya dipenuhi gitu kan. Tetap kita guru memegang kendali untuk memberikan pilihan pada siswa. Kemudian kesenangan. Nah, ini kan semalam mengangkat masalah pembelajaran yang menyenangkan pada siswa. Kita pun orang dewasa perlu kesenangan. Motivasi dalam manusia atau menghindari yang mana untuk mendapatkan imbalan sudah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Contoh misalnya ada guru si A rajin datang ke sekolahan subuh, rajin punya datang ke sekolahan. Motivasi di dalam dirinya itu apa dulu? Ya. Apakah ingin takutan di mamai kepala sekolah dan terlambat, atau ingin dipuji kepala sekolah supaya cepat datang? Nah, kalau motivasinya dua itu, takutan di mamai atau dihukum, atau karena diminta pujian atasan dan sebagainya, nah ini sudah menyalahi dasar-dasar daripada budaya positif kita sebagai seorang pendidik atau ke siswa, sama ke siswa. Saya bilang ada guru, dia masain saya berjamu-jamu belum bilangnya duduk ulang tadi bilang gitu. Kenapa? Karena di dalam dirinya ini hendak dipuji gurunya. Nah, tapi yang pas itu apa? Yang pas itu dia datang memang itu sudah jadi kebiasaannya. Dia datang pagi, memang itu kebiasaannya. Ada mengharapkan di kata-kata dihukum, ada mengharapkan dipuji. Memang itu sudah menjadi darah dagingnya misalnya, atau sesuatu seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu motivasi untuk menerapkan budaya positif khususnya pada diri kita sendiri. Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itulah disiplin positif. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke. Nah ini tadi yang menjelaskan jumlah ada 3 hukuman, konsekuensi dan tingkat yang paling diharapkan oleh pemberi itu adalah restitusi, segitiga restitusi. Restitusi itu dia menyadari sadar seorang apa disuruh kita. Hukuman atau tidak terencana atau tiba-tiba ya, kalau ada murid apa ada pelanggaran langsung dihukum. Murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Biasanya kayak kalau hukuman fisik, push up, lari, bersih fisik dan sebagainya. Iya. Ada satu boleh. Kemudian murid tersakiti oleh perbuatan atau ucapan kita memainkan kasar-kasar. Kalau ini kan tidak. Kalau zaman turun berhari, itulah SD itu teori sampai sama Wati angkatannya. Di situ tahun 87 ke atas. Zaman dari SD itu nih, apa menguncir sedikit buat? Menguncir sedikit yang menguncir lagi. Ini beneran kepala, dilihat oleh kepala sekolah kita. Malah kok kayak cabut, kacau rambutnya bahan, beneran. Tapi itu bagi ulun lah, kalau ini pasti dilaporkan ke polisi kalau ini. Dan itu melanggar sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Tapi bagi ulun itu memang itu kita belajar itu memang karakternya militer. Kalau sudah kita belajar itu kan, iya beda zaman sudah. Makanya ya kami mengharap juga kita kawalan yang menguasai kurikulum merdeka ini jangan menyalahkan guru-guru tadi untuk berdebat terus masalah ini dengan para hasil riset. Seolah-olah mereka menyalahkan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak salah karena zamannya lain, gitu kan? Iya. Dan terbukti dengan itu banyak orang-orang yang sukses. Kalau mereka salah tidak mungkin ada yang sukses. Masa trauma? Aku dari hukum ini trauma ya kan? Tapi tidak, memang karakter kita dari keras. Keras karena saya harus penjajahan kan dan sebagainya macam-macam masih ada normal masih kita ada. Jadi harus keras berdisiplinkan pendidikan itu. Jadi tidak ada yang salah dari awal buka dulu tidak ada yang
yang salah dengan cara atau metode guru kita memberi pelajaran. Benar semua. Cuma ini karena zaman kita ini diharapkan menggunakan sejadinya restitusi. Konsekuensi ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid apa peraturannya, mengapa kamu melakukannya. Antara hukuman dan konsekuensi untuk apa kalau kira-kira? Ini harus dilepas hukuman pula. Konsekuensi itu harus dilepas dengan apa yang dilakukannya. Kalau hukuman itu bahasa itu bisa fisik tadi. Ini misal si Budi datang terlambat 10 menit ke kelas pelajaran agama Islam. Kemudian ibu menyuruh dia lari 10 kali mengelilingi lapangan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oh, ya orang. Si Budi ini terlambat di dalam pelajaran agama Islam. Kemudian diberi hukuman lari 10 kali mengelilingi lapangan. Ya Pak, hukuman. Kemudian yang kedua, itu kita bagikan. Budi ulang, si Budi dalam berulang 10 menit, tapi di pelajaran olahraga dan langsung disuruh guru itu lari sama 10 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oh iya, konsekuensi ya. Artinya apa? Si Budi kalau lambat olahraga tadi 10 menit, wajar diberikan dulu olahraganya lari 10 kali. Kenapa? Karena selama 10 menit tadi kawannya sudah pemanasan. Sudah dulu kawan pemanasan, apa kayak kendaraan. Lalu supaya pemanasannya ada dua si Budi ini, tanpa mengganggu materi berikutnya, saya lari itu relevan nyambung. Tapi kalau tadi terlambat agama tempat lain, mata pelajaran lain, misalnya kita suruh lari 10 kali atau berapa kali, nah itu sudah bentuk hukuman. Nah itu maksudnya iya. Jadi itu yang terlambat menuliskan nah itu maksudnya. Nah kalau ibu menyuruh menulis Al-Fatihah ayatan masih nyambung. Itu konsekuensi berarti bukan hukuman. Nah itu kemudian perbedaannya. Tapi kalau restitusi beda lagi. Si Budi 10 menit tadi kan langsung kemudian baik langsung masuk dulu dipanggilin gurunya. Boleh di depan teman-temannya, tapi kalau hal itu akan mengganggu dia harus 4 mata. Pada baju paninya kan, 4 mata bagusnya. Takutnya baik-baik, kenapa terlambat? Dengan itu alasannya apa habis apa? Oh, hanya kita berikan masukan-masukan yang positif. Itu institusi dulu lah. Lalu akhirnya timbul sadar saudara apa itu maksudnya? Oh ya, aku salah terlambat. Lalu akhirnya mengeluarkan kata-kata, ya Bu, saya berjanji. Itu kunci sebenarnya. Dia sadar sendiri mengucapkan, ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Kemudian nah ini yang kita tadi, penghargaan itu dianggap sebagai bentuk hukuman. Menurut sebenarnya, itu orang asing gimana? Menurut Al-Iqam, Indonesia upaya lewat. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi dia jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya ada dan jangka panjang juga ada. Penghargaan tidak efektif dianggap si Al-Iqam adalah penghargaan merusak hubungan. Ya Pak, merusak hubungan atau penghargaan? Kira-kira contohnya lah. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kredibilitas, penghargaan menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah ini, oke. Kalau itu kan penghargaan, yang menurut prestasi. Kita berikan contoh dari sekolah. Ya. Apakah itu sesuai lawan yang tadi? Itu pendapat siapa tadi? Pendapat Al-Iqam jelas.
Fikon tadi ya. Ya ini agak sulit aja teori ini nyaman. Tapi kita tidak paham sulit pahami, tapi tidak kurang lapangan soalnya. Buktinya ketika lomba-lomba tingkat nasional dan sebagainya ada sebuah penghargaan. Kemudian untuk masuk ke universitas yang baik-baik itu perlu nilai yang paling tinggi. Nah, berarti ini ada sinkron lawan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bisa juga. Nah, kalau memang ingin ini tidak ada ya harus bebas saja kan udah masuk ke SBMPTN, ada perlu nilai rata-rata 70, karena masuk ke doktorat ya Pak, ada perlu nilai. Nah ini, tapi masih diterapkan di situ, sehingga ini makanya jadi sulit untuk dilakukan kita sangat sulit, tapi kita perlahan-perlahan. Tapi kalau untuk penghargaan memang itu ada bisa sinkron. ada kawan, kita kawan. Memang kita jiwa khususnya orang Indonesia ini memang jiwa kita memang perlunya ada sebuah penghargaan ya. Ini untuk kita orang-orang Indonesia. Mungkin di luar mereka bisa kita di sini ada kawan. Kita harus sinkron. Iya. Kita ini kayak ambil tuh nih apa bikin ambil ini ini konsep kan. Iya. Maksudnya kalau olahraga potensinya olahraganya sampai cuma Iya. ini saya atau jadi ya ada perlu nilai-nilai semua. Karena aku yang situ mau ngobrol orang. Iya. Ada kita ambil di sini. Kebanyakan kita rangkum mengumpulkan jadi satu sehingga memang sulit dalam hal masalah penghargaan ini memang masih jadi perdebatan. Jadi perdebatan berulang yang ada yang mereka menganggap penghargaan adalah hukuman. Ada yang berkata seperti khususnya hal pingpong ini, dan ini ditanamkan kepada kawan-kawan guru gerak. Nah, kan jauh-jauh program Kemendikbud yang jelas-jelas tidak relevan dengan pendapat ini apa? Adanya lomba O2SN, adanya lomba OSN, adanya lomba L2SN. Itu pasti penghargaan diberikan. Itu berapa? Juara di kecamatan dapat penghargaan, juara di kabupaten dapat penghargaan, juara di provinsi dapat penghargaan, juara di nasional dapat penghargaan. Apakah itu sebuah hukuman? Bisa lah dikategorikan bangsa Indonesia tergolong orang yang suka amangan. Iya, kayak gitu Pak. Iya. Bunyinya kayak gitu. Itu Pak. Kurikulum kita itu sendiri begitu. Orang-orangnya lagi dicoba, ada Iya. diterapkan. Karena kalau kurikulum itu bila diterapkan satu negara, paling indahnya itu 10 tahun datang. Iya. Kalau dengan konsepnya banyak begitu loh, itu barang konsepnya. Video ada Indonesia nih, di Indonesia, di Indonesia. Ini ada Indonesia lah banyak. Harusnya kita menggali akar budaya kita seorang, olah kurikulum seorang, ala Indonesia itu yang jujur. Kita itu sifatnya suka selalu meniru. Ambil berulang. Nah, lanjut ke posisi 5, posisi kontrol dulu. Masalah hukum. Hukum kan ditanggung orang masih kawan diterapkan itu sebagai manajer. Ada yang dari hukumnya kan masih di hukum itu kan bisa masih lari ke dia. Nah, maka kita kalau hukum ini sebenarnya jadi agak sulit lah sebenarnya tidak makan. Kalau dia menyampaikan dulu materi yang memang ada dari modul 1 dan 4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Inilah isinya gambarannya. Penghukum, tadi hukuman fisik, kemudian membuat rasa bersalah, dibuat tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri. Sebagai teman, mengontrol murid melalui kepaniran, persuasi atau butuhkan halus. Memantau berdasarkan peraturan kayak kelas. Kemudian manajer, ya kan, diharapkan banget murid kita jadi manajer biasanya. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Gitu. Memang sulit lah masalah ini. Kayak mulai aja waktu ini dari 5 ini sebenarnya kita pernah bertemu dari kelima-lima ini. Kita tahu apa caranya. Ulun sudah mau murid rancak kan murid. Olah murid misalnya rancak juga. Kawan-kawan murid kepaniran yang santai rancak jadi teman. Pemantau juga rancak jadi mulai jauh ini. Apa kawan? Itu pemantau dulu ya. Parkir langsung apa? Melanggar tugas sudah jadi teman sendiri. Nah, pemantau yang manajer itu menyelesaikan masalah
bersama-sama. Artinya guru memberi solusi, siswa pun ikut mencari solusinya juga sama-sama. Jadi hampir tua aja kita berita sebenarnya menggawe ini. Cuma ngarangnya yang dari tahun awal ini ternyata ini lah. Nah, jadi kan Bu. Nah, hukum dianggap muridnya ini. Itulah tandanya. Membuat salah minus. Kalau teman masih dianggap plus, pemantau dianggap plus, dan yang paling pas untuk kontrol diri dia manajer. Kontrol diri manajer. Kita sudah terlalu jauh membahas ini. Nah, ini. Posisi kontrol apakah saya bisa? Nah, ini. Posisi kontrol apakah saya? Ada kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Ayolah, balik anak-anaknya maksudnya. Ayo masih bahasa kita, demi bapak. Jadi kita bahasa kita. Ayolah lakukan demi bapak. Kira-kira si ini sebagai apa kontrolnya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ayolah dilakukan demi bapak. Kan masih demi bapak. Nah, bahasanya saya tahu. Jangan lagi misalnya tanpa kawan. Demi bapak jangan tanpa kawan. Bahasanya saya tahu. Kira-kira apa nih? Sebagai apa? Bu, pembuat asal bersalah. Teman ya lah. Oke, kita cek apa nih? Kita cek teman, lah sebagai teman. Lakukan demi bapak, tanpa kawan. Kemudian apalagi nih? Wah nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih kira-kira? Sisi kontrolnya. Kamu ini kalau suami diri suruh bahasanya lah. Namanya disuruh kalau pas hasilnya. Nah itu bahasanya paling anak-anak nih. Kira-kira sebagai apa ya lah? Guru ini sebagai apa? Lawan murid. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nanti kalimatnya lah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu hanya bisa terus. Apa udah? Oke, kita cek dulu. Kamu itu apakah tadi membuat rasa bersalah? Nah, hukum. Karena ini sudah mengeluarkan kalimat yang agak kasar lah bahasanya ulang. Kasar. Siswa ini salah terus, harus jujur. Walaupun tidak secara fisik sama hukumnya, tapi melalui perkataan itu membekas di ingatan siswanya. Nah ini yang sudah mengecewakan ibu bapak. Apa kira-kira? Nah ini membuat rasa bersalah. Nah ini ketika dia bermasalah di sekolahan, kemudian ibunya mengucapkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin dia sering terlambat ke sekolah, nah, kemudian ibunya bertakut ya, supaya kali terlambat itu ke sekolahnya, kamu menyelesaikan masalahnya ini, misalnya toh. Nah, jadi siswa itu suruh pikir mencari solusi seorang, ya, oh mungkin aku harus bangun lebih pagi lagi, mungkin jawabannya saya kan. Ini kulit melayang kan, kalau kita akan lambat sarapan hingga lambat. Jadi yang pikir seorang makanan mulai terlambat itu apa? Oh berarti itu harus dihindarinya. Nah, apa nih kira-kira? Manajer. Itu boleh diharapkan kita yang menilainya adalah kehendak bulannya itu kayak gitu kita kehendak. Maka kita di lapangan ini kita lihat kondisi lingkungan kerja kita juga. Kalau awal alhamdulillah. Saya kan jawab ke manajer. Manajer, wales. Nah inilah kenalan segitiga restitusi. Boleh sambil boleh. Nah, itu suatu proses diskusi atau dialog yang dijalankan oleh guru agar murid itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah yang pertama ulah ada 3, makanya ada segitiga restitusi. Ibu, Surya Reksi sebenarnya. Yang pertama adalah ada menstabilkan identitas. Kemudian
Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. 3 langkah itu yang ada di konsep segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini contohnya contoh kalimat-kalimatnya. Menstabilkan identitas. Bila ada siswa melanggar suatu kesepakatan kelas, kaitan kelas, aturan, guru itu mengucapkan bahasanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Gurunya itu dulu kalimatnya. Artinya bahasanya itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti pernah melakukan, semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Di hati itu ini jangan sampai menyalahkan muridnya dulu. Stabilkan dulu kondisinya supaya tenang juga. Atau jadi kedua, ibu berdiri di sekolah suatu yang melakukan hal itu misalnya. Kita bisa menyelesaikan itu bersama-sama. Kita bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang penting ada solusinya. Nah, yang penting itu bisa. Itu bahasa menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, itu kalimatnya, padahal kamu masih bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya ada si A dan si B bakal lagi. Si A nampar si B misalnya. Jadi kalau semua menyalahkan si A nampar ini, nah, inilah salah satu validasinya. Artinya kenapa ya kamu nampar si B? Aku lihat dulu alasannya. Oh, jadi bisa. Misalnya ini waktu yang kali baik, orang perlunya kali baiknya misalnya, atau apa kan yang bersih kan itu mesti dulu lah terus tambah. Tindakan yang salah itu divalidasi dulu, kita selidiki dulu. Oh ini loh latar belakangnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kan kita pakai misalnya kalau orang bahasanya nih, kalau orang mau melakukan itu kawa balas lewat urakan gue, yang bahasanya tak, apa kita mengurangi aja. Nah, jangan sampai orang pakai itu kita main tangan. Itu bahasanya itu maninya manehi. Kata seimbang ya kalau orang main itu, walaupun memang kita lagi terus selesai. Masuk ke hati gitu orangnya kalau. Nah ini terakhir langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik menghubungkan teori dengan nilai-nilai yang diyakini. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu contohnya saya lihat ulangan awal kelas 1 sampai 4, 5, 6. Beri kertas lawan siswanya, kertas halus. Kita tulis gambarnya gambar, yang mungkin kan nggak ngerti yang seperti aturan. Terus sementara memahami siswanya paham. Nah, tulis anak aturan di kelas ini. Jadi hanya seorang hendak misalnya tidak boleh datang terlambat. Misalnya ya, datang harus berwaktu. Jadi misalnya menulis. Atau ketika hendak permisi harus pakai tangan dulu bikin, misalnya. Itu adalah keyakinan kelas yang dibentuk bersama-sama. Coba. Iya. Pertanyaan kan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke, kenapa? Mengapa keyakinan kelas dipakai? Ada peraturan kelas. Apa tadi alasannya? Kalau peraturan kelas, maulah kita guru seorangan. Tapi kalau kayak kelas dibuat bersama-sama siswa. Jadi tidak melanggar, kita beri konsekuensinya ada. Datang terlambat misalnya suruh apa yang sudah, atau menunggu temannya apa konsekuensinya. Jadi kan salah kita sebagai guru ya biasanya memberikan sanksi lah ya bahasanya itu juga. Tapi sudah ya kesepakatan nanti kamu sudah tahu nih kan tadi mengambil inisial kawan apa konsekuensinya semalam melanggar keyakinan kelas kan iba ya melanggar keyakinan kelas apa sudah meninggal memberikan inisialnya kayak kita mau laporan. Nah itu sudah bentuk kesadaran siswanya.
semangat dalam menjalankannya, memahami tujuannya, memahami nilai-nilai kebajikan dan keyakinan dalam memotivasi diri. Oke, jom dulu lah. Nah, ini yang ini. Nah, oke. Ini sudah habis ya. Sudah habis. Terakhir dari segitiga distribusi. Nah, bisa. Nah, oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke berikutnya. Masalah disiplin positif, baik dari tadi masalah nilai-nilai kebajikan, masalah kebutuhan dasar manusia sampai ke segitiga distribusi. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada ibu? Pak, misalnya masalah keyakinan kelas, masalah apa tadi banyak nilai-nilai kebajikan, kemudian masalah posisi kontrol guru kan. Kemudian masalah terakhir segitiga restitusi. Sudah habis ya. Ini contoh Ya, ya. mengenai biaya masing-masing. Ya. Kalau umpamanya si anak cerdas, tapi perilakunya Ya. nakal, nilai ya tinggi, yang satunya tidak seberapa, namun anak itu lama-lama lebih bagus dengan teman lain-lainnya. Apakah ada penghargaan dari anak yang sederhana dalam artian tidak pernah membuat pengar karena dia rapi, dan si anak yang nakal tadi walaupun pintar nakal, apakah perlu diberi Ya. Sama-sama. Artinya ada yang akan kami memang kalau dari segi akademik ya bagus, nilai selalu bagus, tapi dari segi perilaku kurang. Sedangkan satu anak ada yang dari akademisnya ya anggaplah agak rendah, dia kalah dari segi akademis, tapi dari segi perilakunya dia luar biasa. Pak Asia, aku disuruh, ada lawan guru dan sebagainya menjalankan. Nah, kalau di kurikulum merdeka sebenarnya walaupun di rapor itu sudah jauh berbeda dengan rapor kurikulum 2013 karena tidak ada lagi penilaian untuk keterampilan. Di rapor kurikulum merdeka itu hanya ada rapor nilai untuk pengetahuan atau intrakurikuler seperti mapel-mapel itu. Nah, hanya ada itu. Kemudian hanya ada istilahnya untuk deskripsinya hanya ada dua untuk kemerdekaan itu. Yang pertama, dia perlu pendampingan atau bahasanya itu dia belum mencapai materi itu. Yang kedua dia sudah mencapai itu aja gitu untuk penilaian. Jadi biar kita tidak memakai rapor itu pasti ada itu pilihannya. Dan dia kadang mau aplikasi dari mengikuti rapor, kadang mau nilai itu di deskripsinya ada dua deskripsi kita misalnya apa agama Islam nilai 780 misalnya disampaikan ada keterangan dua keterangan kadang mau dua-duanya itu tuntas bahasa Inggris tuntas atau bagus sekali mau pasti ada materi apa yang dilemahkannya misalnya dari segi materi taharah apalah bahasa jelas orang ini masih perlu bimbingan atau apa perlu peningkatan baru ditingkatkan kan. Kalau harus sudah bagus dari materi kita kayaknya untuk pentingkan. Dan tadi mengarahkan tadi kalau untuk kurikulum merdeka yang bagus itu memang yang perlu diberi penghargaan itu adalah anak yang berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila atau yang berperilaku baik di akhlak mulia itu. Itu yang perlu sebenarnya juga diapresiasi. Misalnya kan saya kan ada kelas nih, saya ada kelas kan 1, 2, 3 dapat piala. Tapi kita terkadang lupa sejauh tadi menghati kelakuan anak baik pada aja ada. Bisa kita jadikan dia sebagai juara favorit misalnya atau juara nomor bisa nih supaya itu ada juga penghargaan. Tapi
Tapi alasannya sudah sih oleh pasien. Baik. Lagi kamu sholat. Ya misalnya mbak Eda, disuruh pengantar sudah apa ya? Bisa kan? Entah apresiasinya apa artinya seperti kepalanya tadi lah. Benar boleh. Benar tanpa suruh tidak. Bagus saja. Artinya cuma jual nama saja juara favorit atau siswa terfavorit kalimatnya deh. Nah, ada juga itu memang merasa juga. Artinya kali sia-sia, itu bakal menghargai biasanya toh. Nah, itu oke, itu memang bagus kalau kita terapkan di sini. Dan tanya ada yang benar-benar. Artinya semua baik dari segi akademis kita beri penghargaan, dari segi karakter yang tadi kita beri penghargaan. Karena kalau memberikan kuncinya itu sebenarnya buat pembentukan karakter itu sebenarnya lah. Nah, cuma tetapkan kualitasnya dari nilai akademis tadi. Oke, mungkin itu dulu untuk masalah budaya positif. Bisa berdiri sebentar sekumat. Mohon waktu berdiri sebentar sekumat. Ayolah. Ini kita untuk kawasan. Kemudian tangan kanannya ke depan. Oh, tangan ke depan. Oke. Ini menulis jelas. Ya, coba yang tuliskan misalnya dulu jujur dengan ya, yang belakang. Jujur. Yang mana ya? Oke, sekarang tangannya ke bawah dulunya. Siap. Sekarang tuliskan dalam masalah ini. Ya, bebas lah. Kalau mau bicara sama, ya boleh. Kamu tuliskan nama yang orang paling disayang. Tapi syaratnya menggunakan kepala. Bukan tangan kayak lagi. Misalnya misalnya hati. Oke, silakan tuliskan nama orang paling disayang. Iya. Kamu betul dah. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian dulu dari ulun masalah penyampaian masalah budaya positif. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak di sana. Kenapa banyak yang bisa menggelar-gelar? Nah, itu kayak apakah diberi penghargaan atau bagaimana? Ya, apakah diberi apresiasi seperti mereka yang juara kelas, yang akademisnya bagus, lah. Dan seperti tadi katanya, Bo. Dan Maulana ini akademisnya memang agak sedang gitu lah. Artinya di bawah tapi perilakunya sangat bagus. Nah, ya tadi seperti saya sampaikan ketika yang akademis ini kita berikan apresiasi, alangkah bagusnya ketika mereka yang memiliki karakter berakhlak mulia yang sudah mencerminkan karakter profil pelajar ini kita berikan juga apresiasi sehingga ada bahasa itu kesinambungan lah atau keseimbangan dalam kita penilaian kita terhadap siswa kita. Artinya karakternya tuh kita nilai, akademisnya pun kita nilai. Ada penghargaan kita dari guru juga untuk siswa itu. Dengan niat tadi kita menghargai ya, tidak lari ke kalimat alpikon tadi yang masalah penghargaan sebagai hukuman, bukan situlah larinya, tidak ke situ. Kita memang mengapresiasi karena itu sudah menjadi budaya kita di sini. Mungkin semua sekolah selalu memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi gitu kan. Itu sebenarnya tujuannya adalah memotivasi siswa lain juga untuk lebih giat belajar lagi. Itu kan tujuan utama kita. Itu mungkin kita berikan nanti penghargaan, apresiasi loh, istilahnya apresiasi kepada siswa yang karakternya bagus. Nah, bisa bentuk piagam, pian kena ulahkan, atau ada buku berupa buting atau apakah? Kalau ada dananya tadi Bu Nani,
piala juga bisa. Karena jadikan dia sebagai juara terfavorit di kelas 6 misalnya. Wah, terfavorit di kelas 5 misalnya, kan bisa itu ya. Nah, bisa Pak. Aman deh lah. Apakah yang lainnya cemburu, Pak? Kalau kita jelaskan tidak akan cemburu. Kita jelaskan kenapa sih Maulana ini dapat apa itu Jun? Ranking katanya Bapak naik ke panggung. Kita jelaskan. Ini Pak Asian, apa-apa Ibu kadede disuruh kada ajen seorang. Biasanya gitu lah, kan? Kada disuruh ajen aja. Iya dong. Lalu sampai waktu. Artinya kita tetap jelaskan agar tidak timbul kecemburuan bagi siswa yang lain. Nah, itu aja mungkin. Oke, ya Pak, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Amin. Alhamdulillah. Minna wa minkum taqabbal ya karim.